Halo guys, hari ini aku mau ketemu sama satu cowok keren. Dia itu pemegang rekor nasional untuk statik apnea. Waktu itu kompetisinya baru berlangsung tahun ini. Siapa dia? Hai Mat, Kelihatan. apa kabar? Apa kabar? Iya. Sehat ya? Sehat, walaupun baru dari sakit. Iya. Kemarin 2 bulan nih, hampir 2 bulan. Nggak ngapa-ngapain, cuma tidur di rumah. Habis operasi soalnya. Jadi hari gini itu aku nanya sehat itu bener-bener loh. Karena sehat itu penting ya sekarang ya. Kalau Ya, dulu kayaknya kan gitu. basa-basi ya, sehat Iya. nggak? Oh basa-basi. Tambah kesini, lu sehat gitu kan? Iya. Kayak sindiran gitu. Sekarang bener-bener nanya sehat ya. Sehat. Kemarin habis operasi apa? Usus buntu. Usus buntu ya. Usus buntu tapi nggak kayak usus buntu umum. Soalnya ususnya pecah di dalam. Jadi Oh. perawatannya ekstra, ada infeksi macam-macam. Pemulihannya lama ya. Pemulihannya lebih lama. Ini sudah mulai latihan lagi. Sudah mulai latihan lagi sekitar 3 minggu. 3 minggu mulai latihan lagi. Ada perubahan apa nggak selama 2 bulan tuh lama loh. 2 bulan itu aku turun 5 kilo. Terus Hampir sih, nggak sampai 5 kilo. Jadi kadang-kadang timbangan beratnya ke 58, kadang ke 59 ya gitu. Sekarang udah balik lagi naik 1 kiloan, 60 kilo lagi sekarang. terus dari performnya ada ngaruh nggak? Sementara ini belum pernah ngecek sampai sedetail itu, cuma ya mungkin sih pasti berkurang lah. Soalnya stamina turun semua, drop gitu. Stamina Jadi turun ya. Jadi harus banyak latihan lagi ini, kita mulai latihan. Oke. Jadi Jiman ini aku rasa dia mewakili generasi anak muda yang ada prestasi. Jadi perlu kita viralkan. Gitu. Jadi aku pengen tahu sih kemarin itu yang kamu pecah rekor nasional itu acara apa? Ya kompetisi, free diving kompetisi, tapi di kolam Oh, di April kolam. April tahun lalu. Kok April tahun lalu? April kemarin. April tahun ini ya, 2021 ini ya. 2021 di Manado. Oh di Manado. Terus Nah, itu selain ya pecahin rekor, nasional rekor, terus sama ya dapat juara satunya. oh kamu juga juara 1. Itu yang dinilai apa aja waktu itu? Yang dinilai waktu itu static apnea, berarti itu static breath hold, berarti ya cuma tahan nafas terus diam. Terus kemudian dinamik apnea itu berenang di bawah air, ya tentunya tahan nafas itu berapa jauh. Itu pakai bifins, dinamik apnea yang pakai bifins. Oh yang pakai bifins. Ya. Yang no fin sama apa nggak ada? Enggak. Oh, Jadi jadi cuma cuma 2 bifins. disiplin aja waktu itu yang ditandingkan. Itu berarti resmi ya, kompetisinya resmi ya? Ya, Itu kompetisi tercatat di AIDA. tercatat di AIDA Internasional. Di AIDA internasional tercatat. Sekarang peringkat keberapa? AIDA Internasional. Wah, nggak tahu itu. Gua belum ngecek lagi. Oh belum ngecek lagi, karena itu setiap saat bisa berubah ya? Iya, setiap saat udah Iya, berubah. karena nggak tahu mungkin di Malaysia ada lomba juga, di Ya. mana ada. Jadi itu Tapi peringkatnya. per peringkatnya itu bisa dilihat peringkat seluruh dunia sama peringkat di Indonesia toh. Oh, Kalau peringkat di Indonesia sih ya pasti nggak berubah. Soalnya kan kita sekarang pandemi nggak bisa kemana-mana. Jadi orang Indonesia bisanya kompetisi ya cuma di Indonesia, nggak bisa kompetisi di luar negeri. Yang di luar negeri pun juga cuma bisa berkompetisi di negaranya masing-masing. Kan? iya itu menarik itu. Nah, aku pengen nanya kamu sebagai atlet ya. Memang kamu bercita-cita itu sebagai atlet atau kamu tuh tanpa sengaja latihan sehingga tahu-tahu kok aku sudah di titik seperti ini gitu loh, yang menurutku jauh banget gitu loh. Ya kan? Enggak. Jadi emang dari awal free diving, awal pertama kali coba free diving, itu sebenarnya waktu itu belum tahu kalau di free diving itu ada kompetisi, jadi kompetisinya resmi kayak gitu. Tahunya pada saat mulai belajar free diving sama anak-anak apnea Surabaya. Itu free diving itu cuma ya main rekreasional gitu. Plus kalau kita mau pecahin rekor itu kita harus
ya kayak panggil judge sendiri kayak gitu gitulah, kayak kita bayar orang gitu kan. Kalau misalnya kayak pemecahan Guinness Book Ya, gitu kan, pemecahan rekor dunia untuk kan, resminya itu resminya ya. kan kita kayak mau pecahin muri pun kan kita kan panggil orang muri Ya, gitu kan. ya. Nah awalnya aku taunya cuma begitu. Aku nggak tahu kalau ternyata Indonesia pun ada kompetisinya, terus ada rankingnya 1, 2, 3. Ya, itu yang bikin menarik ya. Ya, itu aku nggak tahu sama Oh, sekali. awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, terus? Gitu. Taunya ya. Tapi emang dari pada saat belajar itu udah ada gambaran, aku harus punya rekor nih, harus bisa tahan nafas paling lama se-Indonesia kayak gitu. Udah punya ambisi Udah- dulu iya, ya? udah punya ambisi dulu gitu. Terus setelah belajar anak-anak bilang itu, terus kan pertama kali masuk apnea Surabaya itu sudah bisa 3-4 menitan gitu. Oh. Waktu itu. Itu Terus berapa tahun yang lalu itu? 2018. Oh, oke. 3 tahun yang lalu lah ya. 3 tahun lalu. 2018 April 2018 itu aku ingat-ingat tuh pertama kali join sama anak apnea Surabaya. Karena bisa tahan nafas gitu, terus anak-anak langsung bilang, "Man, ikut IDAP." Gitu. Nah, baru tahu. Terus apa IDAP gitu. Terus anak, "Loh, nggak tahu dong." Iya, nggak tahu. Loh, itu kompetisi free diving di kolam gitu. Oh. Jakarta, Indonesia, Oh, apnea Jakarta. competition waktu itu. Memang paling hype. Oh, oke. Sampai 2019 tuh paling hype. Kalau Oh. sampai orang di luar negeri pun Wih. itu kalau mau kompetisi di sana selalu sampai waiting list. Wih, masa-masa indah sebelum pandemi Ya, itu. masa-masa Wih. indah sebelum Terus? itu. Terus langsung oh ini loh yang ngadain ini apnea culture di Jakarta Oh, apa apnea gini. culture. Gitu. Terus ya udah terus aku tahun 2018 kan baru pertama kali itu belajar free diving, dan syaratnya ikut IDAC itu harus sudah sertifikat, Oh, punya iya, sertifikat punya minimal AIDA 1 apa ya, pokoknya pernah ikut course Ya, free ya, diving ya, kayak gitu. Terus? Minimal persyaratannya itu. Nah, Terus terus? akhirnya September Cupe datang sini, Oh, Melanesia Cupe. datang ke Surabaya. Cupe. Terus ya udah, terus akhirnya ambil course di dia. Tapi belum pede untuk ikut berkompetisi sama di IDAC. Jadi waktu itu udah ya nggak ikut. Oh, nggak ikut? Nggak ikut. Nggak jadi. Tapi udah 2018. tahu, sudah Tapi udah membuka tahu, wawasan gitu. bahwa ada yang seperti ini yang tambah bikin menarik kan. Nah, terus? Rencana 2019 mau ikut, ternyata tapi nggak bisa ikut. Karena? Kakakku menikah, Oh. merit pada saat pas tanggalnya IDAC. Oh, gitu. Jadi ya udah nggak bisa ikut lagi 2020 pandemi. Ya, udah. Loh, 2019 kan ada yang di Surabaya Oh iya, itu. di Surabaya itu Itu sempat ikut? ikut. Oh, itu ikut. Dapat. Dapat. Cuma ya menang juara 3 aja overall performance. Itu kan udah lumayan sebagai pendatang baru kan. Itu kan juga pesertanya ya mostly juga banyak kan dari anak-anak dari Jakarta. Jakarta, Nah, itu dari kan. Nah, ya hampir sama lah. Terus sampai sekarang, oh ya yang di Manado kemarin tuh Yang di Manado kemarin Heeh. kompetisinya sama anak-anak di Manado doang. Ya waktu itu sih nggak nargetin juara apa-apa, cuma nargetnya pokoknya dapat rekornya statik waktu itu. di Manado itu semacam center ya, semacam Ya. center untuk. Nah itu di sana itu yang untuk free dive itu semacam komunitas apa ada sekolahnya juga? Komunitas ada, sekolah juga ada. Oh, jadi kalau kita misalnya join di sana Di sana. itu kita benar-benar diawasi progresnya kita itu bagaimana? Atau Ya. gimana? Jadi kalau ya itu semua paketan dari dia centerku di sana. Ya, jadi kalau datang ke sana ya Centernya namanya apa? apnea Murex Oh, apnea Murex. di Manado. Heeh. Nanti kalau mau ke sana nanti kontak aku juga, mau trip juga bisa, Oh, aku arrange nanti aturin. Manado ya pokoknya ya. Manado. Aku belum pernah ke Manado. Ya, mau datang Menarik ini. latihan juga boleh, cuma basically di sana lebih kalau sayang dong keluar pulau ke Manado, tapi ujung-ujungnya latihan di kolam lagi. Oh gitu. ya. Jadi Ya, lebih deket baik, ke laut. ya mending. Jadi di sana lebih banyak kita main di laut. gitu. Oh, oke. Fokusnya lebih ke arah laut. Kalau di kota besar kayak Surabaya kan susah cari laut. Ya nanti ke lautnya ke Manado, 1 bulan di sana latihan. Wih, 1 bulan. Jadi kalau latihan apa?
Kalau mau latihan depth, nambah depth, Oh, ya. nambah kedalaman, bisa mau main sampai 40 atau lebih ya harus emang spend paling enggak 2 Iya, minggu, bener 3 ya. minggu bisa. Karena susah ya untuk latihan depth kalau kita nggak dekat Karena di itu kan laut, ya. semua adaptasi toh. Jadi Hmm. semua pun kayak aku misal turun ke 60 meter nggak bisa. Hari ini Ya. turun 60 meter terus sudah off 1-2 bulan. Aha. Terus besok turun 60 meter Ya, lagi nggak bisa adaptasi gitu. dulu Adaptasi gitu ya. lagi turun 30 40 dulu, ya, 40 40 50. Ya, bener-bener harus apa ya, prosesnya itu memang nggak bisa instan gitu loh. Ya. Tapi kalau sementara depth-nya masih di 10-30 meter gitu, sebenarnya itu masih achievable banget. Kapanpun kamu mau masuk ke 30 meter itu bisa gitu. Tapi kalau udah menurutku ya ini, kalau udah lewat dari 40 atau 50 meter gitu memang harus adaptasinya harus lebih pelan-pelan. Step by step lagi dari nol. Ini dari kamu sebagai atlet lagi ya. Pernah nggak ada suatu titik itu kamu tuh merasa stuck gitu loh? Kan kayak gini ya, aku umpamakan tuh misalnya kita diet ya. Kayaknya 1, 2 hari, 3 hari itu tuh gampang ini turunnya ini. Tapi nanti ada satu titik tertentu tuh stuck gitu loh. Nah, di situ tuh iman kita tuh diuji. Ini nyerah apa mau terus gitu loh. Nah, pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah di Pernah ya? awal-awal ya sering kalau misalnya lagi latihan rutin banget Nah, terus habis itu kok kerasa nggak ada progres gitu. nah itu jenuh. loh, nggak ada progres itu yang bikin mental kita tuh goyah. Hmm. Jadi Dulu latihan terus kan terus Aha. bosen terus kayak Oh, bosen. kok latihan gini-gini terus tapi setiap kali mau uji performance nggak nyampe 100 meter dinamis nggak pernah nyampe 100 meter itu susah banget gitu. Terus tanya ke coach, tanya Padahal sudah latihan Terus statik sudah apa latihan, semacam semua ini macam, itu segala ya udah macam squat sampai. segala macam Iya. ya. sampai udah enek-enek gitu. Cuma untungnya ya mungkin tuh bagian dari overtraining gitu makanya enek gitu. Oh iya iya iya. Ya udah, Bisa waktu- overtraining juga. Overtraining. Jadi ya off. Jadi waktu itu off semingguan, 2 minggu, Hmm. terus baru latihan lagi kayak gitu. Nah, itu gimana caranya progres kalau begitu gitu. Jadi sebenarnya latihannya harus di breakdown gitu. Didetailkan gitu. Oh. Jadi memang harus ada body minimal terus ada yang ngerekamin gitu loh. Hmm. Jadi kalau udah ada yang ngerekamin, ada yang kamu ngeliat, oh ternyata gerakanku itu masih kayak begini. Iya iya iya. Jadi ada kita mesti ngambil waktu untuk analisa dulu Analisa ya. lagi. Jadi nggak dengan otot terus Iya, gitu nggak loh. dengan otot terus. Nggak ngotot gitu Nggak loh. ngotot. Harus smart Hmm. latihannya. Semua hal itu harus Iya, harus semua. smart gitu. Nggak pakai walaupun jadi atlet kan katanya bondo otot gitu, nggak Iya. bondo otak gitu. Enggak Iya, lah. heeh. Jadi atlet tuh harus harus modal Iya, otak iya. juga, harus tahu Mm-mm. latihannya ini ngefek apa enggak, smart apa enggak, gitu. Butuhnya aku latihan apa. Ya. Gitu. Jadi hemat waktu, Mm-mm. latihannya efektif. Hmm. Contoh lainnya kayak misal dinamik, terus waktu turning Hmm. jelek turning. Kalau turning jelek ternyata di satu titik itu doang bisa makan waktu 4 detik. Ah. 4 detik kalau dikalibrasi ke jarak sudah jadi 4 meter kayak gitu. Jadi berarti ini yang kurang di aku Iya. turning, Iya. teknik turningnya. Jadi Iya. latihan turning terus Dulu, waktu datang ke kolam diperbaiki. turning. Iya. gitu. Jangan dari awal lagi ngabisin tenaga Ya. apa segala macam. Ya. Jadi supaya nggak bosen itu latihan triknya. Oke. Ini pernah nggak kompetisi yang depth yang ke laut? Belum ya? Belum. Pengen Cuma nggak? pingin. Pingin. Lebih pingin kalau misalnya ada tanggal tumpuk ya antara yang depth competition sama pool competition lebih milih depth competition. Tapi Indonesia belum pernah ya? Pernah nggak? Indonesia sebenarnya dari 2017 sampai 19 itu ngadain di Sabang. Itu yang depth. Depth. Itu internasional jadi kita compete sama orang luar negeri dari 2017 sama 2019. 2017 sampai 19. 17, 18, 19. Jadi kalau seandainya tidak ada pandemi, itu acara mungkin ada terus ya? Setiap tahun. Cepet pandemi cepet berakhir ya. Aku pengen tahu. Jadi penonton juga seru deh kayaknya di sana, ya kan? Ya, Ya. seru banget. Tapi ini emang nggak tahu sih kalau orang lain gimana gitu. Kalau aku sih walaupun aku suka sekali ya jadi atlet freediving, waktu nonton freediving competition tuh kayak boring gitu. Loh, oh ya?
boring. Apakah nggak tahan? Aku pengen turun juga Ya, gitu. salah satu mungkin itu. Terus kedua, kalau kita nonton basket atau bulu tangkis gitu yang which is main game, kan seru kayak badminton deh, pukul-pukul Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Wih, masuk dapat poin. Iya, iya. Nah, kalau free diving udah nggak boleh rame-rame. Nggak boleh rame-rame. Kalau rame-rame kayak gitu kan pasti. Udah nggak boleh rame-rame. Terus habis Cuma itu nunggu-nunggu sesuatu. cuma nunggu, cuma ngeliatin gini. Nah, kalau full competition masih bisa lihat orangnya. Oh iya benar masih bisa kelihatan ya. Iya. Apa yang terjadi kita masih tahu Masih ya. bisa tahu. Kalau di Kalau depth kan, di depth orang turun cuma duck dive turun, habis itu kita nggak tahu nggak apa-apa. tahu apa-apa. Cuma kelihatan cuma dengerin si safety divernya Iya. bilang kan pakai sonar soalnya. Jadi kelihatan itu si atlet udah masuk ke 40 meter, Oh. 50 meter tuh kebaca di sonar. Berarti harus jadi atlet kalau mau yang depth. Ayo kita latihan mulai sekarang. Kecuali jadi penonton mau belajar, mau lihat. Jadi kalau di kompetisi itu, kalau kita di waktu course kan nggak boleh tuh dibilang boleh hyperventilasi gitu kan. Itu kalau kita main, kalau kita udah lihat yang atlet pro itu ada yang pakai hyperventilasi lah. Nanti macam-macam breathe up-nya Iya. itu macam-macam gitu. Cara mereka breathe up, posisi mereka breathe up, itu macam-macam. Kita bisa belajar ya. dari mereka. Bagaimana Yang mereka diperhatiin. juga di surface, habis surface naik itu juga Naik. penting. Ya itu. Oke, ini Man, ini dulu itu aku pertama kali tahu kamu itu adalah instruktur pertama yang dari Surabaya. Itu, tapi kamu nggak di Surabaya waktu itu? Ya kan? Ya, karena aku instruktur juga baru. Kemarin kan Januari baru lulus. Ini ya. Dulu sih full time di Surabaya terus sebelum jadi instruktur. Ya. Jadi sekarang sebenarnya kamu tuh basicnya lebih banyak di Manado. Kenapa nggak di Surabaya? Kayak mungkin suatu saat mungkin balik ya ke Surabaya. Cuma untuk sekarang karena ada memang target-target khusus yang harus aku dekat di laut. Oh iya Kemudian- benar, dekat di laut. Surabaya kan sama laut jauh ya. Surabaya sama laut jauh. Terus habis gitu ya mungkin di sana fasilitas akses lebih mudah, memudahkan aku untuk ngajar daripada di Surabaya. Fasilitas ada. Ada. Tapi bukan fasilitas sih. Kalau fasilitas di sini ya bikin sendiri, mungkin beli sendiri, alat beli sendiri mungkin ya masih bisa gitu. Cuma aksesnya aja kayak lebih oke, ayo course sekarang 3 hari ya, nanti Jumat Sabtu Minggu kan langsung gitu. Kalau course di sini Sabtu Minggu masih harus ke Pasir Putih dulu. Oh iya, ya karena akses ke laut itu yang Ya. untuk Kemudian yang bisa aku tawarkan kepada orang itu lebih banyak di Manado. iya. Kalau di sini kan isinya setiap hari kolam terus. Iya, iya. Di sana bisa jual trip, Ya, bisa ada rekreasionalnya agresif, itu ya. rekreasional, terus bisa jual training di laut gitu. Jadi kalau ada international market datang itu yang lebih dicari Ya, kayak ya, gitu. benar-benar. Ini antara atlet sama instruktur itu, walaupun bidangnya sama-sama free dive, lebih menantang mana? Kalau atlet itu kan kita terhadap diri sendiri aja ya. Kalau instruktur kan ada tanggung jawabnya. Itu susah nggak sih jadi instruktur itu? Kalau kita jadi atlet ya kan yang ngerasain kan kita kan. Kalau jadi instruktur kan Sama gimana ya? Tantangannya ya kalau dibilang itu selalu tantangannya berbeda dari beda masing-masing punya tantangan masing-masing gitu. Tapi ya gimana maksudnya? Jadi maksudnya lebih milih jadi Bukan, atlet? enggak. Maksudnya cara ada nggak misalnya di instruktur kamu nemu kendala yang agak bikin kamu bingung gitu loh, karena itu masalahnya itu belum tentu Iya, di kamu, iya. bisa aja masalahnya di orang lain, dan 10 murid bisa aja 10 masalah yang berbeda-beda Iya, kan. betul. Nah gitu. Jam terbang. Jadi kamu Biasanya juga yang paling ribet itu kalau suruh ngajarin anak duck dive. Kasih kalau aku ngajar di kelas sudah aku kasih video supaya ada bayangan, tekniknya gini. Kalau soalnya di video itu ada penjelasannya lengkap. bisa di Cara slow duck motion, dive. bisa apa kan, bisa ditunjukin kan.
bolak-balik terus ditunjukin ini caranya kamu tekuk otot perut Heeh. ini harus dibikin 90 derajat terus kaki naik kayak gitu masih susah gitu. Iya, karena gimana ya itu. Jadi ya memang tergantung nanti kayak sambil jalan gitu lah Iya, di iya. kolam. Jadi nemu celahnya Iya. bagaimana ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kan? Yang satu tadi udah terjawab kenapa memilih Manado daripada di Surabaya. Itu tadi udah ada yang tanya. Kemudian yang kedua ada lagi yang nanyanya gini. Ketika kita butuh streamline, tapi ternyata kan kadang badan orang itu kan tidak proporsional gitu. Jadi misalnya mungkin ada skoliosis atau apa, jadi ketika dia membuat streamline itu dia nggak nyaman. Nah itu yang mana yang harus didulukan? Dia nyaman tapi tidak streamline, atau dia streamline tapi nggak nyaman gitu. Menurut Jiman mending yang mana kalau secara kita latihan gitu? Kalau misalnya nggak nyaman karena masalah nggak nyamannya cuma karena otot gitu, bukan kalau skoliosis kan lebih sudah ke arah emang kasarannya cacat gitu. Kalau misalnya lebih ke arah otot, karena ketika nyamannya karena otot, lebih baik aku sih belajar untuk ya itu streamline dulu. Karena kalau streamline dilatih satu sekali dive kayak begitu makin juga dapat nyaman gitu. Jadi kalau ngutamain nyaman dulu nanti tekniknya jelek, nanti waktu pingin mau benerin teknik nanti akhirnya misal aku nyaman kayak begini, misal finning dinamik dengan posisi tangan di samping gitu, misalnya bisa 100 meter gitu. Tapi nanti waktu tangan gini terus habis itu dia nggak bisa 100 meter, 70 meter aja udah bagus kayak gitu. Jadi kan akhirnya mundur latihannya. Pada satu titik dia akan stuck gitu ya. Gitu. Jadi yang paling penting bagaimana barangkali dengan memaksakan untuk streamline, miring-miring kita mungkin akan secara nggak langsung bisa diperbaiki malahan ya. Oke. Tapi itu nggak bisa dipukul rata ya. Jadi memang ya. setiap orang harus punya adjustment masing-masing. Makanya itu gunanya sering latihan. Itu tantangannya seorang instruktur. Ya, kamu harus memahami tiap-tiap orang. Secara psikologis juga loh. Ya kan tiap-tiap murid itu punya masalah sendiri-sendiri, aku yakin. Aku sendiri mungkin aku takut dalam, ada yang takut gelap, ada yang takut apa gitu. Itu kamu mesti memahami itu. Ya, kayak kayaknya jadi instruktur. Kemarin di Manado ngajarin murid ya level lebih lanjut. Aku kasih coba pakai nose clip. Pakai nose clip, jadi nyelemnya cuma pakai nose clip gitu. Terus body positionnya waktu waktu nyelam tangannya coba di atas gini ya. Terus dia masih nggak nyaman nggak bisa nyentuh sampai ke 30 meter, nggak bisa kan, karena kalau udah level lanjut kan level 3 nih maksudnya. Level 3 aku sih pinginnya muridnya semua bisa sampai 30 meter kayak gitu. Ya, mereka dia nggak bisa gitu. Terus tapi ternyata kalau aku kasih ya udah pakai masker, terus habis itu posisi tangan biasa begini nyampe 30 meter lewat kayak gitu. 10 meter lewat. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu pola yang diterapkan ke semua orang tuh nggak bisa. Yang penting dia muridnya pingin belajar gitu, nyampe ke titik itu. Tapi dia sih lain kali coba deh aku nyoba gini. Soalnya kan ya role modelnya kan pasti murid role modelnya ke instrukturnya tuh. Instrukturku bisa kok nyelam begini 60 meter ya gitu. Aku pasti bisa ya. Oke, ini terakhir ya, sebagai atlet ataupun sebagai instruktur, kamu kedepannya pengen masih ada harapan apa nggak? Sebagai atlet kan kamu pengen depth competition itu tadi gitu loh. Terus yang jangka dekat ada nggak rencana kompetisi lagi? Jangka deket Oktober nanti kompetisi lagi di Makassar. Iya, Makassar. Full competition lagi. Bang Cupe, full kompetisi lagi ya? Iya, full competition. Break record lagi dong? Ya kalau dikasih sama yang di atas ya pecah. Ya, semoga lah. Semoga jadi, ya. Pokoknya berusaha aja latihan aja. Jadi aku tahu personal bestmu itu sebenarnya lebih dari itu ya.
Yang break record tuh berapa? 6 menit? 18. 6 menit 18. Tapi sebenarnya personal best-nya dia itu 6 menit 43. Nah, sebenarnya dia lebih dari 6 itu. Tapi aku berharap rekormu akan dipecahkan oleh dirimu sendiri. Ya kan? Karena Tapi nggak seru itu kalau sebenarnya. Nggak tahu sih, kalau aku sih pingin paling nggak ada saingan gitu. Kalau aku. ya, Soalnya kalau dipecahin diri sendiri terus gitu kayaknya kok rasanya. itu kan menjaga karena Akhirnya selama-lama males latihan. ya itu kan menjaga lebih susah sebenarnya kan. Jadi paling enggak walaupun kamu nggak ada saingan, kamu bisa mempertahankan itu terus naik dikit gitu. Jadi orang mau ngejar juga ya gitu. Ya mungkin aku jadi instruktur mungkin efek lainnya itu kalau jadi instruktur itu harus constantly latihan terus. Nggak boleh ada males latihan udah jadi instruktur gitu gampang nanti latihan. Kalau aku sih nggak masuk logika kayak gitu loh. Soalnya nanti kalau muridmu ada apa-apa di laut, kamu mau nyelamatin nggak bisa. Masa instruktur perutnya jembut. Jadi instruktur harus setiap hari harus latihan, setiap saat harus ada latihan. Karena ini kan juga olahraga yang nggak main-main gitu. Jadi ketika kita bersama murid di laut itu adalah tanggung jawabmu benar-benar. Jadi ada apa-apa kita benar-benar harus tahu safety-nya. Muridnya jadi benar-benar kerasa ya, ini aman. Instrukturku jago aman kayak gitu. Ya gimana mau percaya sama instruktur kalau instrukturnya udah jarang latihan, terus wah ini nanti ada apa-apa dia tahu nggak gitu nanti. Nah itu trust itu juga penting. Trust. Oke, Man. Ada pesan-pesan buat adik-adik di apnea Surabaya? Semua ini loh pesan-pesan. Iya, kayaknya wah Jiman nih, wih. Pesan-pesan apa? Latihan terus. Iya. Latihan terus ya. Latihan terus. Kalau bisa dikurangin kadar foto-fotonya. Harus mengutamakan latihan dulu. Gua dong. Foto. Gua dong. Kadar foto dikurangin. Kadang gitu kita itu jadi instruktur tuh sebel gitu. Oh. Dikasih materi lengkap, kita ngejarin bener-bener, tapi ujung-ujungnya Coach kapan foto gitu. Jadi cuma yang tanyain ditunggu-tunggu fotonya doang. Gua merasa tersindir nih. Gitu. Terus nanti waktu ya udah ayo foto-foto. Ditungguin foto di bawah udah tahan nafas di bawah. Dia nggak turun-turun cuma kecipu-kecipu di atas itu kayak paling sebel gitu. Nggak bisa turun. Terus gimana tuh? Jadi kalau selama ini 90% foto, 10% latihan, sekarang dibalik paling enggak 60% latihan, 40% foto. Lumayan masih dapat 40%, oke juga. Itu ya kurang foto-foto. Oke, udah itu aja. Ya foto-foto nggak apa-apa lah. Tapi bukan jangan sih, maksudnya jadi menu utama. Jangan jadi menu utama. Selesaikan latihan dulu. Kalau kamu pinter, ada banyak waktu untuk latihan. Kalau kamu nggak pinter, nanti waktu foto-fotonya sedikit. Mau foto-foto tahan nafas nggak bisa. Iya benar. Susah, berat. Oke, Man. Sukses ya. Dah.